Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan dalam penugasan UTS permesinan perkapalan 2. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi cara langkah kerja mesin diesel 2 tak dan juga mesin diesel 4 tak. Selain itu saya juga akan menjelaskan tentang apa itu compressed ratio dan juga volume piston displacement dan volume clearance. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan ditonton. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja mesin diesel. Mesin diesel ada dua macam, yaitu mesin diesel 4 langkah dan juga mesin diesel 2 langkah, atau biasa yang disebut 4 tak dan juga 2 tak. Bisa disaksikan di dalam video tersebut bagaimana contoh mesin diesel 4 langkah dan juga mesin diesel 2 langkah. Selanjutnya adalah cara kerja dari mesin diesel 4 langkah. Langkah hisap, piston bergerak dari tem A menuju ke TM B, lalu katup hisap membuka dan katup buang menutup. Langkah usaha, injektor menginjeksikan bahan bakar langsung ke silinder. Bahan bakar terbakar karena udara panas hasil dari kompresi. Tekanan hasil pembakaran mendorong piston. Lalu piston bergerak dari TM A menuju ke TM B. Langkah selanjutnya adalah langkah buang. Ketup buang membuka, piston bergerak dari TM A ke TM B. Selanjutnya adalah cara kerja mesin diesel 2 langkah atau 2 tak. Di dalam langkah yang pertama yaitu pemasukan dan buang. Dalam pemasukan dan buang, lubang masuk dan katup buang terbuka. Piston lalu bergerak dari posisi TMB menuju ke TMA. Udara masuk ke dalam silinder melalui bantuan blower. Langkah selanjutnya yaitu langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB menuju ke TMA. Katup buang menutup dan lubang masuk tertutup oleh piston. Langkah selanjutnya yaitu langkah usaha. Injektor menginjeksikan bahan bakar, lalu bahan bakar terbakar karena udara panas hasil kompresi. Tekanan hasil pembakaran mendorong piston menuju ke TMB. Kemudian, katup ruang akan terbuka. Itulah penjelasan dari cara kerja mesin diesel 2 langkah dan juga 4 langkah. Di sini saya akan menjelaskan tentang compressed ratio atau rasio kompresi. Rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran luar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Bisa dilihat di dalam gambar, ini adalah proses bagaimana piston menuju ke TMB dan juga ke TMA. Inilah contoh-contoh perhitungan cara menghitung piston di TMB dan juga di TMA. Rasio yang dihasilkan adalah 11:1. Selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana proses piston tersebut bergerak menuju ke TMA atau ke TMB. Inilah proses kompresi dalam mesin. Rasio yang dihasilkan adalah 14:1 hingga 25:1. Dalam proses ini, rasio yang dihasilkan 8:1 hingga 12:1. Seperti inilah proses kompresi dalam mesin. Bisa disaksikan di dalam video tersebut proses pembakaran kompresi pada mesin. Saya akan menjelaskan tentang piston displacement. Piston displacement atau yang biasa disebut dengan langkah piston atau torak, yang biasa disingkat juga menjadi displacement.
Mengapa disebut piston displacement? Yaitu adalah volume dari posisi torak pada titik mati bawah, di sini titik mati bawah, dan juga dari titik mati atas, di sini titik mati atas. Pada umumnya, mesin yang memiliki volume torak yang besar, maka akan menghasilkan output tenaga dari displacement ini juga besar. Hal ini dikarenakan silinder yang dihasilkan mampu menghisap lebih banyak lagi campuran bahan bakar dari udara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Di sini adalah bor. Apa bor itu? Bor adalah lubang silinder atau diameter lubang silinder. Bor ini berbeda dengan lubang piston ya. Ini dari sini sampai ke sini ini adalah lubang silinder atau disebut juga bor. Lanjut, di sini stroke. Stroke adalah langkah piston, pergerakan maksimal panjang piston. Dari titik tertinggi di sini, titik tertinggi, titik stroke yaitu dari titik tertinggi yaitu titik mati atas di sini sampai dengan titik mati bawah yaitu titik terendah di sini. Ya. Ini yang disebut dengan stroke. Dan ini bor. Di sini di bawah ini disebut dengan crank ram. Crank ram atau jarak antara crank journal atau crank bin di sini. Ini merupakan langkah piston. Langkah piston yang besar dihasilkan dari sini, crank journal ke crank bin. Dari sini langkah piston akan dihasilkan. Untuk menghasilkan gerakan dalam piston tersebut haruslah memiliki celah. Jadi piston itu harus memiliki celah agar piston ini dapat bergerak. Ini seperti ini tadi celah, lubang celahnya. Ini lubang celah agar piston dapat bergerak. Ya. Piston dengan lubang silinder maka akan terjadi pergerakan. Piston digambarkan seperti silinder ya, seperti ini. Seperti yang sudah terlihat pada video ini, di sini adalah contoh bagaimana penggambaran dari piston displacement itu bekerja. Bisa dilihat di layar. Di situ ada bor yang sudah saya jelaskan dan juga stroke. Seperti inilah bagaimana cara piston itu dapat bekerja. Bagaimana volume piston displacement itu bisa terjadi. Di sini bor seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, dan juga stroke position yang sudah saya jelaskan juga tadi. Oke, Seperti jadi di inilah sini contoh bagaimana perhitungan piston displacement ini sama dengan perhitungan silinder pada umumnya, yaitu luas kali alas dengan rumus V sama dengan Pi per 4 D2 kali L kali N. Di sini V adalah volume sama dengan Pi per 4 D2 dan L di sini adalah stroke dan N ini merupakan silinder. Selanjutnya adalah volume cleanse atau clean volume yang berarti celah. Volume cleanse adalah volume nominal dari ruang dalam ruang bakar ketika piston berada pada titik atas, titik mati atas di sini. Jadi ketika piston berada di sini, ini disebut dengan volume cleanse di sini. Bisa dilihat dari gambar tersebut, cleanse volume. Jadi cleanse volume itu berada di situ, di antara celah dari silinder, yaitu lubang silinder tersebut.
Terima kasih untuk kelonggaran waktunya pada video yang nonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.